Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1586 dengan pusat pemerintahan di Kota Gede, Yogyakarta. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung, kehidupan keagamaan di wilayah Kerajaan Mataram Islam mengalami kemajuan pesat. Salah satu upaya Sultan Agung yang memajukan agama Islam yaitu dengan memakmurkan masjid. Salah satu masjid peninggalan Sultan Agung adalah Masjid Agung Keraton di Surakarta yang dibangun oleh Pakubuwono III pada tahun 1763. Upaya Sultan Agung dalam menyebarkan Islam melalui kebudayaan yaitu dengan 1. Grebek. Grebek adalah prosesi adat sebagai simbol kedermawanan Sultan kepada rakyatnya. Tradisi grebek hingga kini masih dilakukan oleh dua pecahan kerajaan Mataram Islam, yaitu Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. 2. Gamelan Sekaten. Gamelan sekaten hanya dibunyikan pada grebek Maulud atas kehendak Sultan Agung dipukul di halaman masjid besar. 3. Kalender Jawa. Kalender Jawa adalah hasil perpaduan antara penanggalan Saka dari India yang sebelumnya digunakan masyarakat Mataram dengan kalender Hijriah. Kalender Jawa diciptakan karena Sultan Agung menginginkan agar perayaan adat oleh keraton dan hari besar Islam dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. 1. Adanya tradisi Kalang Obong. Tradisi Kalang Obong adalah tradisi kematian orang Kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. 2. Pertapaan Kembang Lampir. Tempat ini merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan melakukan pertapaan untuk menerima wahyu Kerajaan Mataram Islam. 3. Kuliner khas kue Kipo. Kue Kipo merupakan makanan khas masyarakat dari Kota Gede. 4. Segara Wana dan Syubrata. Segara Wana dan Syubrata merupakan meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Meriam tersebut diberikan oleh Belanda atas perjanjian bersama Kerajaan Mataram Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung. 5. Masjid Agung Negara. Masjid Agung Negara telah dibangun sejak tahun 1763. 6. Adanya kerajinan perak. 7. Adanya bangsal duda. 8. Adanya rumah kalang. 9. Adanya Gapura Makam Kota Gede. Gapura Makam Kota Gede menjadi perpaduan antara corak Hindu dan juga Islam. 10. Adanya pakaian peninggalan Kiai Gundil. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh Snokhorgrunge, mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. 2. Teori Mekah atau Arabia. Teori ini dikemukakan oleh para sejarawan Barat, menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah melalui para jemaah haji dan peziarah. 3. Teori Persia. Teori ini dibangun oleh P.A. Hossein Jayadiningrat, fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi mereka juga membawa ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. 4. Teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi, seorang sejarawan dari Tionghoa. Mereka melihat peran pedagang Muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam.